Indonesia sebagai negara non-blok yang berdaulat dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah, tentunya memiliki kapal patroli dan kapal perang yang banyak adalah merupakan sebuah keharusan demi untuk menjaga kekayaan alam Indonesia yang memiliki ribuan pulau dari Sabang sampai Merauke. Namun, tampaknya harapan bangsa dengan selalu memperkuat armada tempur laut maritim Indonesia saat ini mulai diwujudkan secara bertahap, yang tentunya akan menjadi pertimbangan bagi musuh NKRI terhadap kekuatan militer armada tempur laut Indonesia. Sebab selain pasukan militer Tentara Nasional Indonesia yang memiliki kemampuan serta strategi tempur yang menjadi sorotan dunia, dari kehebatannya yang telah terbukti di setiap medan pertempuran serta membebaskan sandera dari kelompok bersenjata. Ternyata TNI Angkatan Laut Indonesia telah menjadi salah satu raja armada tempur laut kapal korvet di Asia Tenggara dan berada di urutan ketiga di dunia. Tidak hanya itu, sebab saat ini kekuatan armada tempur laut Indonesia dari 140 negara yang terdaftar di dunia saat ini, Indonesia menempati urutan ke-10 di dunia dengan salah satu kekuatan militer terbesar di kawasan Asia Tenggara. Memang tidak bisa dipungkiri jika taktik dan strategi sistem pertahanan Indonesia telah menjadi sebuah fakta menarik dari kekuatan militer Tentara Nasional Indonesia di dunia. Sebab Indonesia merupakan raksasa ketiga dunia yang terbanyak memiliki armada tempur laut kapal perang jenis korvet, dan bahkan mengungguli kekuatan armada tempur laut kapal kelas korvet Amerika Serikat, India, ataupun Jepang yang menjadi salah satu negara superpower militer dunia dari seluruh armada tempur yang dimiliki saat ini. Adapun informasi tersebut berdasarkan data resmi militer dari Global Firepower tahunan pada bulan Juni 2021, dan tercatat hingga saat ini TNI Angkatan Laut Indonesia telah diperkuat sebanyak 24 unit kapal perang jenis korvet yang merupakan salah satu kapal perang terbaik di dunia. Strategi sistem pertahanan Indonesia dengan memperbanyak armada tempur laut ini memang merupakan sebuah keharusan demi keamanan wilayah kedaulatan Indonesia, sebab Indonesia adalah negara kepulauan, dan jika terjadi pertempuran maka hanya dengan menggunakan kapal perang sebagai alternatif pertama untuk mengirim pasukan di setiap titik wilayah, dan armada tempur laut Indonesia adalah merupakan garda terdepan yang akan menghalau musuh. Selain itu, jika akan terjadi penyerangan terhadap Indonesia, maka yang menjadi tulang punggung atau yang akan pertama kali menghadapi pergerakan musuh untuk mencapai daratan Indonesia adalah armada tempur laut TNI Angkatan Laut. Sehingga dengan memperbanyak kekuatan armada tempur laut TNI AL adalah menjadi strategi utama untuk mempertahankan wilayah teritorial kedaulatan NKRI dari ancaman musuh yang tak terduga. Di sisi lain, dengan terus meningkatkan kekuatan armada tempur laut TNI ini, memang sudah menjadi sebuah keharusan untuk menjaga wilayah teritorial kedaulatan Indonesia sebagai negara kepulauan terluas di dunia. Apalagi saat ini, wilayah laut maritim Indonesia telah menjadi incaran negara-negara lain dengan kekayaan sumber daya alamnya yang melimpah. Misalkan saja wilayah laut maritim Indonesia yang masih memiliki klaim tumpang tindih dengan Malaysia, dan yang paling ramai diperbincangkan media publik kali ini adalah aksi barbaran Cina yang ingin menguasai wilayah zona ekonomi eksklusif Laut Natuna Indonesia. Ambisi militer Indonesia untuk memperkuat angkatan lautnya untuk menjaga wilayah kedaulatan Indonesia memang terlihat sangat jelas saat ini, sebab Indonesia merupakan negara ketiga di dunia yang memiliki armada tempur laut dengan jenis kapal korvet terbanyak, dan untuk kapal patroli Indonesia berada di urutan keempat di dunia dengan 179 kapal patroli. Selain itu, program pengadaan alutsista tempur laut terbaru Indonesia saat ini juga semakin ditingkatkan.
Misalkan saja kerjasama industri pertahanan laut Indonesia dengan industri pertahanan Odense Denmark untuk membuat 2 unit kapal perang dengan jenis kapal fregat Iver Vidval yang masuk urutan kelima tercanggih di dunia, dan industri perkapalan Damen Belanda serta industri perkapalan Fincantieri Italia. Selain itu, Indonesia juga telah membangun beberapa unit lagi kapal perang jenis korvet terbaru sebagai kebutuhan strategis armada tempur TNI Indonesia di setiap wilayah perbatasan yang rawan dengan aksi main caplok-caplokan negara-negara lain ataupun rawan penyusupan ke wilayah Indonesia. Sementara itu, di sisi lain, memang tidak bisa dipungkiri jika jumlah kapal perang jenis korvet Indonesia yang dimiliki saat ini lebih banyak daripada yang dimiliki negara superpower seperti Amerika Serikat dan tercatat hanya menempati urutan kelima di dunia dengan total sebanyak 21 unit kapal perang jenis korvet. Sedangkan Rusia adalah merupakan negara yang menempati pada urutan pertama di dunia dengan memiliki 85 unit kapal perang jenis korvet di dunia. Selain itu, di urutan kedua dunia adalah ditempati oleh Cina yang memiliki sebanyak 72 unit kapal perang jenis korvet. Namun, satu hal yang paling unik dimiliki oleh Indonesia dan berbeda dari kekuatan militer armada tempur laut superpower militer di dunia, seperti Amerika Serikat yang menempati urutan pertama dengan jumlah keseluruhan armada tempur laut militernya, serta India yang menempati urutan keempat di dunia, namun hanya memiliki sebanyak 23 unit kapal perang korvet. Namun, dari kedua negara militer superpower tersebut telah berada di bawah Indonesia dengan jumlah armada tempur laut atau kapal perang jenis korvet di dunia. Padahal dari segi kekuatan militer secara keseluruhan, Indonesia menempati urutan ke-16 dari 140 negara di dunia menurut data Global Firepower tahunan di tahun 2021 ini. Sementara itu, adapun pengadaan alutsista tempur atau armada tempur laut Indonesia ini sebenarnya sudah direncanakan sejak tahun 2002 lalu dengan target 22 unit kapal perang jenis korvet. Bahkan pemerintah dengan gencar-gencarnya menyebut program tersebut sebagai program korvet nasional. Kapal perang jenis korvet yang akan dibuat dalam program Kornet tersebut awalnya direncanakan akan berbasis kelas Commander, namun kemudian diputuskan untuk mengambil basis kelas Sigma dengan model 10514. Selain itu, kapal perang jenis korvet ini sendiri didesain oleh Orison System Naval SPA dan Italian Navy Corvette serta dikembangkan melalui PT PAL Indonesia sebagai kesepakatan kerjasama antara industri pertahanan Indonesia dengan industri pertahanan luar negeri. Namun, untuk dana yang dikucurkan oleh program pertahanan Indonesia ini juga tak sedikit, sebab menurut sumber media informasi lainnya, spesifikasi awal pengadaan alutsista kapal perang jenis korvet ini memakan dana sekitar 80 miliar, dan untuk spesifikasi lanjutan yang dibangun oleh PT PAL Indonesia menelan biaya 104 miliar. Bahkan kapal direncanakan bernama Korvet Nasional 104M saat itu. Sementara itu, di sisi lain, untuk kerjasama industri pertahanan armada tempur laut Indonesia yang telah memiliki ikatan kontrak dari luar negeri, yaitu adalah industri pertahanan perkapalan Odense Denmark dan industri pertahanan perkapalan Damen Belanda serta beberapa industri perkapalan luar negeri lainnya. Berdasarkan hal tersebut, tidak heran jika Indonesia saat ini berada pada posisi urutan ketiga dunia dengan jumlah terbanyak kapal korvet, sebab industri pertahanan laut untuk armada tempur marinir Indonesia telah diproduksi oleh industri galangan perkapalan terbaik di dunia. Misalkan saja seperti industri perkapalan Damen Belanda yang menempati pada urutan ketiga terbaik di dunia setelah Rusia dan Jerman,
dan industri perkapalan Odense Denmark yang masuk urutan 10 di dunia sebagai salah satu produksi kapal perang atau tempur terbaik. Namun, tidak bisa dipungkiri dengan jumlah kapal perang jenis korvet TNI Angkatan Laut yang cukup banyak ini, tentunya akan sangat mendukung terhadap operasi di setiap wilayah perbatasan demi menjaga dan mengamankan wilayah kedaulatan zona ekonomi eksklusif Negara Kesatuan Republik Indonesia.